Mungkinkah kita tetap melakukan kebenaran firman, memperkatakan firman ketika kita dalam keadaan yang tertekan? Jawabannya tentu bisa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu Nabi Yeremia dimasukkan ke penjara bukan karena kesalahannya. Dan pada waktu itu Raja Zedekia sedang membutuhkan penghiburan dari firman Tuhan, karena pada waktu itu dia sedang dikepung oleh musuhnya. Sehingga Raja Zedekia memanggil Nabi Yeremia untuk datang kepadanya, dan Raja berharap satu kalimat penghiburan yang akan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Semuanya dikatakan di dalam Yeremia 37 ayat yang ke-17. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istana kepadanya, "Adakah datang dari firman Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lalu katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bertolak belakang dengan keinginan raja, dan Nabi Yeremia tahu akan hal itu. Tetapi di situ dia tetap memutuskan untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Zedekia. Padahal seharusnya kalau Nabi Yeremia ingin mengambil hati seorang raja, dia bisa saja memberikan nubuatan yang baik-baik, dan kemudian ketika hati raja senang, Nabi Yeremia bisa meminta agar raja membebaskan dia dari penjara. Tetapi sekalipun dia mampu untuk melakukan itu, Nabi Yeremia mengambil keputusan, memutuskan untuk dia menyampaikan kebenaran seperti yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk disampaikan kepada Raja Zedekia. Mengapa Nabi Yeremia memutuskan untuk tetap menyampaikan kebenaran firman? Karena yang pertama, Nabi Yeremia mengerti tujuan hidupnya. Sebagai Nabi Tuhan, dia harus menyampaikan kebenaran. Tujuan hidup kita itu harus selalu melekat di dalam kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Tujuan hidup kita bukan hanya ketika kita sedang berbahagia, bukan sedang di zona nyaman. Kemudian ketika kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan tertindas, kita melupakan tujuan hidup kita. Yang kedua, Nabi Yeremia mencari perkenanan Tuhan dan bukan mencari perkenanan manusia. Dia mencari pertolongan yang datang dari Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Itulah iman orang yang percaya. Dalam keadaan apapun, dia tidak akan pernah melepaskan imannya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mau mengandalkan manusia, karena dia tahu ketika dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia berbuat licik, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menjadi pelaku firman, maka imannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Nabi Yeremia tahu bahwa upah daripada seorang yang taat dan setia kepada Tuhan adalah kehidupan surgawi. Itulah yang dikejar oleh Nabi Yeremia. Dia mencari berkat rohani, dia mencari kehidupan kekal, bukan mencari kebahagiaan yang sementara di muka bumi. Bagaimana dengan kita? Ayo saudara, kalau Nabi Yeremia bisa, maka kita pun juga bisa. Jangan mengejar yang hanya sementara, tetapi kejarlah yang namanya kekekalan. Dalam keadaan apapun, mari kita meneladani Nabi Yeremia yang tetap taat dan setia, menjadi pelaku firman, menyampaikan kebenaran walaupun dalam keadaan tertindas. Tuhan Yesus memberkati.